Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Lesafina dengan NPM 2408260014 dengan blok sel molekuler biologi and hematologi. Untuk remediasi blok sel molekuler biologi and hematologi, saya membuat mind map berjudul respirasi sel. Definisi respirasi sel adalah proses biokimia di dalam sel untuk mengubah energi kimia dari molekul makanan, terutama glukosa, menjadi energi yang disimpan dalam bentuk ATP. Lalu, pemahaman tentang respirasi sel ini sangat penting untuk mengatasi berbagai kondisi medis seperti kanker, gangguan mitokondria, ataupun penyakit metabolit. Yang pertama, glikolisis letaknya di sitoplasma, di mana di sini prosesnya dimulai dari glukosa yang dipecah menjadi 2 asam pirufat. Lalu dari 2 asam pirufat ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, di mana di sini tidak menggunakan oksigen atau anaerobik. Yang kedua, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, di mana lokasinya di mitokondria, yang dimana prosesnya dimulai dari asam pirufat yang diubah menjadi asetil-CoA, lalu memasuki siklus asam sitrat. Dalam proses ini, ia menghasilkan CO2, NADH, FADH2, dan ATP. Lalu dalam proses ini, ia secara tidak langsung menggunakan oksigen dalam pembentukan NADH dan FADH2 yang dibutuhkan dalam rantai transport elektron. Yang ketiga, ada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yang dimana di sini lokasinya di membran dalam mitokondria. Untuk prosesnya yaitu elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui protein pembawa dalam membran mitokondria untuk menghasilkan proton H+, yang menciptakan gradien elektrokimia, di mana gradien ini digunakan untuk menghasilkan ATP. Lalu di sini digunakanlah oksigen. Oksigen ini bertindak sebagai akseptor elektron terakhir, lalu menghasilkan air atau H2O. Secara keseluruhan, respirasi sel menghasilkan 36-38 ATP per molekul glukosa yang dipecah, dengan oksigen sebagai faktor penting dalam tahap akhir proses untuk menghasilkan energi yang efisien. Itu tadi proses-proses respirasi sel. Lalu kita lanjut ke mitokondria. Mitokondria adalah organel yang bertanggung jawab untuk sebagian besar produksi ATP melalui respirasi sel. Yang pertama, struktur mitokondria, yang dimana mitokondria ini memiliki 2 lapisan membran. Yang pertama, membran luarnya yang halus, dan yang kedua, membran dalamnya yang berlipat-lipat membentuk struktur yang disebut kristal, di mana lipatan ini meningkatkan area permukaan untuk reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi sel. Lalu di dalam mitokondria ini ada sebuah cairan yang disebut matriks, yang dimana ini tempat berlangsungnya siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lalu ada ruang antar membran yang terlibat dalam rantai transport elektron. Yang kedua, ada proses respirasi di mitokondria. Yang pertama, ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di matriks mitokondria, asam pirufat dari glikolisis diubah menjadi asetil-CoA. Lalu ia menjalani siklus asam sitrat dan menghasilkan NADH, FADH2, ATP, dan CO2. Yang kedua, ada rantai transport elektron atau RTE. Di membran dalam mitokondria, elektron dari NADH dan FADH2 digunakan untuk memompa proton ke ruang antar membran. Digunakan untuk menciptakan gradien proton, yang dimana gradien ini digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP melalui proses yang kita sebut fosforilasi oksidatif. Di sini digunakan oksigen. Oksigen ini bertindak sebagai akseptor elektron terakhir, lalu menghasilkan air atau H2O. Yang terakhir yaitu peran mitokondria dalam produksi ATP. Yang pertama, proses respirasi mitokondria sangat efisien dalam menghasilkan ATP, sekitar 36-38 ATP per molekul glukosa yang diproses. Lalu yang kedua, mitokondria tidak hanya terlibat dalam memproduksi ATP, tetapi juga terlibat dalam pengaturan keseimbangan kalsium, regulasi siklus hidup sel, dan apoptosis. Jadi, secara keseluruhan, mitokondria ini berfungsi sebagai pusat energi sel karena kemampuannya untuk menghasilkan sebagian besar ATP yang digunakan oleh sel dalam berbagai proses metabolik.
Yang keempat ada oksidasi fosforilasi dan produksi ATP. Oksidasi fosforilasi adalah proses yang terjadi di rantai transportasi elektron, di mana energi yang dihasilkan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Lalu ada peran ATP sintase. Enzim ini memanfaatkan aliran proton H+ untuk menghasilkan ATP. Jadi jika oksidasi fosforilasi terganggu, ini dapat mempengaruhi energi yang tersedia untuk sel. Ini berhubungan dengan gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer. Respirasi sel dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu aerobik dan anaerobik. Yang pertama adalah aerobik, di mana respirasi ini berlangsung di dalam mitokondria sel dan ia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP. Lalu reaksi kimianya di sini glukosa atau C6H12O6 plus oksigen atau O2 menghasilkan karbon dioksida atau CO2 plus air H2O dan energi atau ATP. Lalu di sini kelebihannya atau keuntungannya, ia menghasilkan ATP lebih banyak dibandingkan respirasi anaerobik. Itu bisa menghasilkan sekitar 36 sampai 38 ATP per molekul glukosa. Tetapi kekurangannya, ia membutuhkan oksigen yang cukup untuk berlangsung optimal. Yang kedua ada anaerobik, di mana respirasi ini berlangsung tanpa adanya oksigen, seringkali dalam kondisi kekurangan oksigen. Contohnya ada pada otot yang telah beraktivitas fisik intens. Lalu reaksi kimianya, glukosa C6H12O6 menghasilkan asam laktat pada manusia atau etanol dan CO2 pada ragi, plus energi atau ATP. Kelebihannya, ia dapat berlangsung tanpa oksigen, tapi kekurangannya ia hanya menghasilkan sedikit ATP, sekitar 2 ATP per molekul glukosa, dan ia dapat menghasilkan produk sampingan yang berpotensi berbahaya, seperti asam laktat. Secara ringkas, respirasi aerobik ini lebih efisien dalam menghasilkan energi, namun ia membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerobik ini cepat, namun ia menghasilkan energinya lebih sedikit, dan produk sampingannya dapat menyebabkan kelelahan otot. Baiklah, sekian presentasi mind map saya yang berjudul Respirasi Sel. Saya mengambil referensi ini dari buku Harper, lalu ada buku Molecular Biology of the Cell, lalu ada satu jurnal juga dari Kendall. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi mind map saya yang berjudul Respirasi Sel. Saya mengambil referensi ini dari buku Harper, lalu ada buku Molecular Biology of the Cell, lalu ada satu jurnal juga dari Kendall. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.